7. Jika ada sosok nyata yang tak menyenangkan untuk disebut, sosok itu adalah kematian. Inilah ketetapan Allah yang pasti akan datang kepada kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 185. Manusia sering bermimpi dapat mengendalikan waktu, namun kenyataannya mati tidak dapat dihentikan. Dan tiap-tiap orang mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 34. Maka, saat medis angkat tangan dan malaikat maut menghampiri, saat itu harta, tahta, dan wanita tak mampu berbuat apa-apa. Bahkan andai kata ia tersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, mati pasti menghampiri. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 78. Lalu bagaimana mungkin kita lari dari kematian? Bahkan jika manusia mampu menemukan mesin super cepat, lebih cepat dari kedipan mata sekalipun, kematian tetap saja menghampiri. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Jumu'ah, ayat 8. Nafas terakhir berhembus lebih panjang dari biasanya. Apakah yang dirasakan oleh jasad saat itu? Akankah hembusan terakhir itu adalah ruh yang keluar dari jasad kita? Atau apakah itu tanda sakaratul maut? Pemirsa, inilah episode Tanya Khazanah yang akan mengungkap persoalan kematian. Rahasia Allah yang sering dipertanyakan dan sering disalahfahami masyarakat luas. Masyarakat seringkali kita mendengar orang yang menceritakan firasat kematian sebelum maut menjemputnya. Apakah benar firasat itu datang kepada seseorang sebelum meninggal? Karena jika memang itu ada dalam syariat agama, berarti seseorang akan mengalami sakaratul maut yang cukup panjang. Seperti apa pandangan syariat dalam masalah ini? Masalah semacam ini tidak bisa dinalar karena bersifat gaib. Perkara gaib tidak bisa diketahui oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya saja. Itu pun jika terdapat petunjuk secara jelas dari Al-Quran dan Al-Hadits. Jika ternyata tidak ada, maka tak seorang pun dibenarkan mengada-adakannya. Sebab Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 36. Allah juga berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 59.
Cukuplah 2 ayat ini menegaskan bahwa orang yang dapat merasakan sekarat jauh hari dan firasat kematian itu tidaklah benar. Karena waktu kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kematian, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Lalu apa yang dimaksud dengan sekarat? Kalimat sekarat adalah salah satu kata yang dikenal luas. Hampir semua lapisan masyarakat mengetahuinya. Sekarat berasal dari bahasa Arab, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran Surah Qaf ayat 19. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dikisahkan, menjelang wafatnya Rasulullah SAW setelah mengusapkan air ke wajahnya, beliau bersabda, tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Menukil dari pendapat ulama, Al-Hafiz Ibnu Hajar memaknai sekarat bentuk plural dari sakar. Adalah suatu keadaan tidak sadar karena pengaruh rasa sakit. Artinya, sekarat adalah hilangnya kesadaran seseorang karena rasa sakit yang sangat menyakitkan menjelang tercabutnya ruh dari jasad. Seperti apakah rasa sakit orang yang sedang sekarat? Orang yang sedang sekarat akan merasakan sakit luar biasa. Rasa sakitnya pernah digambarkan oleh sahabat Nabi Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Sakitnya seperti ranting pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam rongga mulut. Setelah duri itu masuk dalam rongga, kemudian dicabut paksa dengan sekeras-kerasnya sehingga ada duri yang masih tertinggal di rongga mulut. Itu sebabnya dalam riwayat Ibnu Hibban, Umar bin Khattab menjelang wafatnya sempat mengatakan, jika saja aku memiliki emas memenuhi bumi, akan kujadikan sebagai tebusan pada hari ini karena beratnya haulul matla atau sekarat dan kengerian penampakan siksa kubur dan akhirat. Sebelumnya hal ini pernah juga disabdakan langsung oleh Nabi SAW. Janganlah kalian mengharap-harapkan mati, karena sesungguhnya haulul matla, sekarat dan kengerian penampakan siksa kubur dan akhirat itu sangat keras. Dan sesungguhnya kebahagiaan ada pada panjangnya usia seorang hamba, lalu Allah memberikannya rezeki bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Rasa sakit luar biasa ini benar-benar mengerikan. Inilah yang pernah dikatakan sahabat mulia Amr bin As kepada anaknya menjelang wafat. Wahai anakku, demi Allah, seolah badanku berada dalam keranjang pakaian, dan seolah aku bernafas dengan jarum beracun. Seolah-olah dahan berduri ditarik dari kedua kakiku sampai ke ujung ubun-ubunku. Jika memang amat sangat menyakitkan, lalu mengapakah orang yang sekarat tidak berteriak? Orang yang sekarat tidak bisa berteriak karena rasa sakitnya telah mencapai tingkat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Rasa sakit tersebut seolah mematikan fungsi kemampuan berteriak seseorang. Imam Al-Qurtubi menyebutkan, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat, dan setiap anggota badan satu atas yang lainnya menyerahkan diri untuk dicabut ruhnya saat sekarat. Oleh karenanya, mulailah satu persatu anggota badan menjadi dingin, mulai dari telapak kaki, menjalar ke lutut, dan seterusnya hingga ke ubun-ubun. Semua anggota tubuh tersebut merasakan sekaratnya masing-masing. Maka tepatlah sabda Nabi SAW bahwa ruh yang dicabut dan raga yang sekarat diikuti oleh tatapan mata.
Sesungguhnya, ruh apabila dicabut, mata mengikuti arah keluarnya ruh. Hadis riwayat Muslim. Apakah itu talqin mayit? Karena rasa sakit luar biasa itulah, orang yang sedang sekarat tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, hendaknya kita memandu orang yang tengah sekarat dengan membacakan kalimat thayyibah La ilaha illallah di telinganya dengan suara lirih. Inilah yang disebut talqin. Nabi SAW bersabda, talqinkanlah orang yang sekarat di antara kalian dengan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini bahwa hendaknya kita mengingatkan orang yang tengah sekarat dengan kalimat La ilaha illallah, supaya kalimat itulah yang menjadi akhir kata yang dia ucapkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa saja yang ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mentalkin orang sekarat hukumnya sunnah. Namun begitu, saat mentalkin hendaknya tidak dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Hal ini dilakukan agar dia tidak merasa terganggu dengan tekanan keadaan yang tengah dia hadapi dan kerasnya kesusahan yang menimpanya. Sehingga dikhawatirkan dia berbalik membenci sekalipun hanya di hati. Akibatnya, keluar kata-kata dari mulutnya ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itu sebabnya para ulama mengatakan proses talqin orang sekarat jika orang itu sudah mengatakannya hendaknya tidak diulang atau dituntun ulang. Kecuali jika orang sekarat itu mengeluarkan kata-kata lain selain syahadat, sampai dia menjadikan ucapan terakhirnya adalah La ilaha illallah. Sebagian masyarakat membacakan surat Yasin pada orang yang sekarat, dan sebagian masyarakat membacakan surat Yasin setelah kematian. Apakah yang demikian ini dibenarkan dalam syariat agama? Dalam kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin atas mayit kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih, sedangkan ulama hadis lainnya menilainya sebagai hadis dhaif atau lemah. Walaupun kesahihan hadis ini dipertanyakan, namun mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali membolehkan untuk mengamalkannya. Para ulama yang memandang bolehnya membaca surat Yasin atas orang yang tengah sekarat menilai bahwa bacaan tersebut diharapkan bisa meringankan beratnya sakaratul maut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Ahmad ketika seorang sahabat Nabi bernama Hudayb bin Al-Harith As-Sumali sedang sakit parah. Maka dia berkata, apakah ada di antara kalian yang bersedia membaca surat Yasin? Lalu setelah Sholih bin Syuraih As-Sakuni membacakannya sampai 40 ayat, Hudayb bin Al-Harith pun wafat. Beberapa ulama berkata, apabila dibacakan di sisi orang sekarat, akan diringankan sekarat darinya. Setelah orang sekarat itu telah meninggal, tidak ditemukan tuntunan membacakan surat Yasin. Seperti perkataan Ibnu Hibban setelah mengomentari hadis dibolehkannya membaca surat Yasin pada orang yang sekarat, bahwa hadis itu tertuju atas siapa saja yang tengah hadir kematian atasnya, bukan dibacakan atas orang yang telah mati. Pendapat ini diperkuat oleh para ulama setelahnya, bahkan ulama masa kini. Beratnya sakaratul maut apakah menandakan sesuatu? Karena banyak kita jumpai orang yang sangat kesulitan saat menghadapi sakaratul maut. Apakah itu menandakan orang itu tidak baik? Susahnya sekarat yang dihadapi seseorang tidak menandakan apapun. Karena Nabi sendiri ketika sekarat merasakan susahnya. Ini berlaku bagi semua orang. Aisyah radhiyallahu anha bahkan mengatakan seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan sungguh beliau berada di sisiku ketika itu. Maka setelah ini aku tidak akan membenci beratnya kematian seseorang setelah apa yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, hadis ini menerangkan bahwa kerasnya sekarat kematian seseorang tidak menunjukkan atas kurangnya derajat kemuliaan. Akan tetapi hal itu bagi orang yang beriman bisa menjadi tambahan kebaikan untuknya dan bisa juga sebagai penggugur keburukannya. Al-Mubarakfuri dalam kitabnya berkata, manakala aku ketahui betapa beratnya sakarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya aku tahu bahwa hal tersebut bukanlah bagian dari peringatan yang menunjukkan atas buruknya akhir hidup orang yang mati. Dan sesungguhnya kematian yang ringan ataupun yang mudah bukan bagian dari kemuliaan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa apapun keadaan seorang beriman ketika sekarat, seperti lidahnya menjulur, mengeluarkan busa, atau dengan mata terbelalak sekalipun, bukanlah pertanda bahwa orang tersebut celaka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang beriman akan mati dengan disertai keringat dari bagian kening samping. Lalu bagaimanakah keadaan orang kafir saat sekarat? Dan bagaimanakah malaikat kematian memperlakukan mereka? Berbeda dengan orang beriman, malaikat kematian memperlakukan orang-orang kafir yang tidak beriman saat mereka sekarat dengan perlakuan yang sangat bengis. Allah berfirman, وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 50. Sebelum sampai kepada azab yang sesungguhnya di dalam kubur dan neraka, orang-orang kafir dan munafik terlebih dulu diazab oleh Allah dari saat-saat awal mereka akan berpindah ke alam barzah yang mereka ingkari sebelumnya. Malaikat memukul wajah dan bagian belakang mereka. Ruhnya diperintah agar keluar sendiri dari jasad. Keadaan ini Allah tegaskan dalam firman-Nya. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim, kafir, berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran, Surah Al-An'am, ayat 93. Imam Ahmad meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ihwal keadaan orang kafir ketika nyawanya akan dicabut. Bahwa malaikat yang turun dari langit mendatanginya adalah malaikat yang berwajah hitam, membawa sebuah wadah. Lalu barulah datang kepadanya malaikat kematian duduk di bagian kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada murka Allah dan amarahnya. Lalu malaikat kematian membelah masuk ke tubuhnya dan mencabut paksa ruhnya seperti orang mengambil adonan tepung dari kapas yang basah. Setelah ruhnya tercabut, dengan sangat cepat diletakkan ke wadah yang dibawa malaikat berwajah hitam. Seketika itu pula bau busuk keluar dari ruh tersebut, bau yang lebih busuk dari bau bangkai yang paling menyengat di bumi ini. Setelah dicabut dari raga, kemanakah ruh manusia dibawa? Dan kapankah pertanyaan malaikat dimulai?
Dalam hadis riwayat Ahmad dari Bara' bin Azib disebutkan, setelah keluar dari jasadnya, ruh akan dibawa ke langit ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Allah memerintahkan agar ruh tersebut dikembalikan ke jasadnya dikubur. Saat itu, dia mendengar suara langkah keluarganya yang pergi meninggalkan dia. Setelah keluarganya pergi, barulah datang kepadanya dua malaikat penanya, Munkar dan Nakir, mendudukkannya dan mulai bertanya kepadanya, "Siapakah Rabbmu? Apakah agamamu? Siapakah orang ini atau Nabi Muhammad yang telah diutus kepadamu? Dan apakah kitabmu?" Maka mayat yang beriman akan menjawab dengan benar, "Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, orang itu Muhammad adalah Nabi utusanmu." Sehingga dibentangkanlah kuburnya dan pintu surga dibuka untuknya, sehingga dia berkata, "Ya Allah, segerakanlah kiamat tiba." Lain halnya dengan orang kafir. Dia tidak dapat menjawab, sehingga disempitkanlah kuburnya. Pintu neraka dibuka ke arahnya, dan malaikat memukul kepalanya dengan gada, sehingga berteriak dengan sangat memilukan, dan ceritanya didengar oleh semua makhluk selain jin dan manusia. Dia juga berkata, "Ya Tuhan, jangan kiamatkan dunia." Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikianlah pemirsa, tanya jawab Hasanah pada kesempatan ini. Semoga pemirsa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kesusahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana irhamna, ya Rabbana anta maulana. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak lantas membuat para sahabat berhenti menebarkan hidayah Islam di muka bumi. Maka sesuai janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi Romawi dan Persia akan ditaklukkan Islam. Maka sejak itu, kaum muslimin begitu yakin bahwa kedua negeri adidaya itu kelak akan ditaklukkan dan dibebaskan. Benar saja, hanya 4 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya di tahun ke-15 Hijriah, perang besar yang menentukan kejatuhan Romawi Bizantium, sebuah perang besar di lembah Yarmuk di Syam, diabadikan sejarah dengan nama Perang Yarmuk. 400.000 pasukan terhimpun di kubu Romawi, terdiri dari orang-orang Romawi dan kaum Nasrani bangsa Arab yang mendiami negeri Syam, berhadapan dengan 40.000 pasukan muslimin. Sebuah kondisi secara kasat mata terlihat tidak imbang. Tapi semangat jihad kaum muslimin telah menghilangkan segala ketakutan yang membayang-bayangi mereka. Pasukan muslimin semakin mantap karena Allah telah berfirman, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang bersabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Allahu Akbar. Hanya niat lurus untuk membela agama Allah lah yang menjadi tujuan semata, apalagi syahid menjadi tujuan mereka. Semangat inilah yang pelan-pelan berhasil menjatuhkan kekuatan Romawi. Satu persatu panglima perang Romawi berguguran.
Kondisi ini membuat khawatir Raja Arab Ghassan, Jabalah bin Aiham, negeri Romawi yang telah menaungi kerajaannya tak lagi bisa diharapkan. Kaisar Heraklius meninggalkan medan perang, menyelamatkan diri menuju kota Konstantinopel. وداعا أيتها الأرض الطيب العرب لا يريدون إفناء العرب. Maka tak ada jalan lain bagi Raja Jabalah. Ia pun mengikuti jejak Kaisar Romawi, meninggalkan medan perang tetapi tidak ke Konstantinopel. Jabalah bergerak ke daerah lain di Syam. أنجو بنفسك يا جبلة أنجو بنفسك. هيا أيها الحرس هيا. Sementara di medan perang Yarmuk, pasukan Romawi semakin tak kuasa menghadapi pasukan Muslimin pimpinan Khalid bin Walid dan Ubaidah bin Al-Jarrah, hingga akhirnya pasukan Romawi porak-poranda dan hancur di tangan kaum Muslimin. Inilah peristiwa besar yang menandai jatuhnya kekuasaan Romawi di negeri Syam, yang kini wilayahnya meliputi Syria, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Romawi telah takluk pada kaum Muslimin. Apa yang harus dilakukan Raja Arab Syam, Jabalah bin Aiham, dalam pelariannya? Sebagai Raja Arab, ia faham betul pasukan Muslimin yang saat itu terdiri dari bangsa Arab tak akan memusnahkan sesama Arab. Maka ia putuskan untuk menemui sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima kaum Muslimin di Syam. Raja Jabalah cukup terkejut di tenda sang panglima. Seperti inikah pasukan yang berhasil menghancurkan Romawi dan Persia? Begitu sederhana, tak ada emas permata dan tak ada tanda-tanda kebesaran. Semuanya terlihat sama, tapi mampu menggulingkan adidaya dunia, Romawi dan Persia. Apa rahasianya? لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قصور فارس وبصرى للمسلمين وهكذا. Semua itu tiada lain karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjanjikan pada umatnya suatu saat mereka akan menguasai istana-istana Madain di Persia dan istana-istana Romawi di Syam. أيها الأمير لقد أزرى بنا الدهر وكنا ملوك الناس ورؤوس العرب. Jabalah tercengang. Abu Ubaidah mengingatkan Jabalah, andai saja dia mau membantu Muslimin sejak awal dalam perang Romawi, tentu keadaannya akan lain. Jabalah pasti mendapatkan kemuliaan dalam Islam di negeri Syam. Namun sebagai seorang raja, ia masih memikirkan kekuasaannya. Apakah ia tetap seorang raja setelah Muslim? أنصحكم بالإسلام وأترك ديني. Namun tidak ada jalan lain. Ia pun bersyahadat di depan panglima besar Muslim di Syam itu. أسلم. لما لا تسلم وتعود ملكا كما كنت؟ لك السلام أيها الأمير. مرحبا بك أيها الملك. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد هداك إلى الدين الحق. بلى جئت لأشهر إسلام. الله أكبر الله أكبر. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Maka atas saran sang panglima Muslim, Jabalah datang ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab sekaligus mengumumkan keislamannya dan untuk mengetahui nasibnya. Khalifah Umar menerima kedatangan itu. Tetapi kedatangan Jabalah bin Aiham yang membawa keluarga, membawa pasukannya dalam jumlah yang tidak sedikit, datang itu cukup membuat perhatian masyarakat Madinah cukup besar. Karena Jabalah bin Aiham datang dengan gaya dia sebagai seorang pembesar ala Bizantium. Karena dia biasa bergabung dan melihat kebesaran Kaisar Romawi, maka itu yang dia tunjukkan. Sejarah menyebutkan bahwa dia datang dengan memakai mahkota, yang mahkota itu dengan emas, berlapis emas, bahkan berbagai macam batu-batu berharga yang mahal. Kemudian masyarakat, kemudian belum pakaiannya, pasukan yang bersama dia itu bahkan pakaiannya itu dihiasi dengan perak.
Ini luar biasa, ini sebuah kemewahan yang dalam Islam dilarang. Jangankan manusianya, bahkan kuda mereka itu juga dihias dengan perhiasan, di mana ini kendaraan, berarti kendaraan pun dengan aksesoris yang luar biasa, kemewahan, bahkan bukan hanya pelana yang dihias, sampai ekor kudanya sampai dikepang dalam ini, artinya dia menampilkan sebuah kemewahan, sebuah kebesaran yang dia pikir, ini juga kebiasaan, bahwa masyarakat yang belum berislam atau belum baik berislamnya, dia berpikir bahwa kebesaran itu adanya pada penampilan. Karenanya biasanya orang yang belum baik Islamnya, yang dia perhatikan penampilan. Maka Jabalah pun kemudian menetap hingga datang musim haji. Sebagai seorang yang baru saja memeluk Islam, Jabalah tak mau melewatkan kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Tapi sebagai orang yang baru memeluk Islam, ilmu agama dan keimanan Jabalah belum teruji. Sebuah peristiwa terjadi ketika ia melaksanakan tawaf bersama umat Islam lainnya. Tak sengaja ia terinjak oleh jamaah haji lainnya. Jabalah marah besar dan membalas orang yang menginjaknya dengan tamparan keras di wajahnya. Sebagai seorang raja di Syam, Jabalah merasa harga dirinya direndahkan sekalipun dengan cara terinjak tanpa disengaja. Ya Jabalah. Perbuatan Jabalah kemudian diadukan ke Khalifah Umar. Jabalah pun mengakuinya. بيت الحرام لقد لطمت أخا فزارة لطمة أسالت دمه فليس إلا أن ترضيه أو أن يرد اللطمة بلطمة هذا ما أمر به أمير المؤمنين. إنما جئت وأسلمت ووعدت بالبقاء ملكا على عرب الشام. Maka Khalifah Umar bin Khattab memutuskan hukum kisos atau hukum balasan. Khalifah meminta kepada Jabalah agar meminta maaf pada orang yang ditampar, atau ia harus menerima kisos atau dibalas dengan tamparan yang sama di depan umum. Wallahi wallah lan yakuna dhalika fi syara' al-Islam. Jabalah semakin geram dan tidak terima dengan keputusan hukum Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antum jami'an sawasiyatun fil Islam. Jauh-jauh ia datang ke Madinah agar kebesarannya sebagai seorang raja mendapatkan tempat di lingkungan kaum muslimin. Tapi apa yang dia dapatkan? Justru perlakuan yang dianggap menghinakan dirinya. Pantang baginya sebagai seorang raja Syam meminta maaf pada rakyat jelata. Apalagi harus menerima hukuman balasan dengan ditampar di depan umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Bagi kalian ada kehidupan pada kisos, wahai orang-orang yang mau berpikir. Para ulama mengatakan kisos itu diantaranya adalah orang dihukum mati. Kalau ada orang menghukum sengaja, membunuh sengaja, maka dia dihukum mati. Artinya orang mati. Tapi bagaimana Quran mengatakan dengan kisos ada kehidupan? Pada orang itu mati ketika dihukum kisos. Ya, karena dengan matinya satu orang, maka ini menjadi jaminan keamanan bagi sekian banyak masyarakat yang tidak terganggu oleh orang jahat ini. Maka dari itu Allah mengatakan bahwa dalam hukum kisos ada kehidupan. Bahkan Quran mengatakan kisos itu sebenarnya sebuah kewajiban. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Bayangkan bahwa selama ini kita memahami tentang kata kutiba alaikum yang artinya diwajibkan, itu pada ayat Syam, kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan Syam Ramadan. Ternyata Allah menggunakan kata yang sama untuk mewajibkan kisos. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan pada kalian kisos pada korban pembunuhan. Kisos itu bukan hanya pada masalah hukuman mati, bukan hanya orang kemudian mati kemudian dikisos. Istilah kisos sebenarnya adalah artinya orang melakukan perbuatan kemudian dibalas dengan perbuatan yang sama. Makanya Quran juga mengatakan al-aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni, dan ada mata dengan mata, ada hidung dengan hidung, ada telinga dengan telinga. Bahkan Quran mengatakan wal juruha kisos. Pada luka ada kisosnya. Nanti semua ada hukumnya, tidak mesti harus luka harus dibalas dengan luka, tetapi artinya ada sebuah hukuman. Tapi Quran juga mengatakan ada hukuman kisos pada itu semuanya. Subhanallah, inilah ketika syariat Allah ditegakkan. Tentu kisos hanya sebagian dari syariat Allah. Ketika syariat Allah ditegakkan, maka Nabi memberikan jaminan tentang keamanan sebuah negeri.
Sebenarnya inilah saatnya keislaman Jabalah teruji. Ketulusan dan ketakwaan yang menjadi standar bagi Islamnya seseorang dan yang membedakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Jabalah tak mampu menghadapi ujian yang dirasakan terlalu berat bagi dirinya. Jabalah tak mampu melepaskan kebesaran dirinya sebagai seorang raja. يضربني ذلك الأعرابي أمام العرب؟ لا 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 لن يكون هذا ولو قتلت. Malam-malam Jabalah kembali dirundung kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Ia tak rela merendahkan harga dirinya untuk meminta maaf pada rakyat jelata. Apalagi jika ia harus menyerahkan pipinya untuk ditampar dengan disaksikan oleh masyarakat Arab. Maka tidak ada jalan lain bagi Jabalah. Satu-satunya cara untuk melepaskan semua tuntutan hukum ini dengan melarikan diri. Amruka Jalalatul Malik. اسمع هيئوا أنفسكم بسرعة ودون أن يعلم أحد سنغادر عند الفجر هيا بسرعة. Maka Jabalah pun melarikan diri meninggalkan Madinah dan berlindung pada Kaisar Romawi Bizantium di Konstantinopel. Ketika Umar bin Khattab menjalankan syariat Islam dengan mendudukkan dia dengan kedudukan yang sama, timbul egonya, timbul sombongnya. Dia tidak mau menerima yang ini, yang lain saya terima, tetapi yang ini saya tidak bisa terima. Akhirnya tidak terimanya dia dengan aturan Allah, dengan hukum Allah. Justru ini yang menutup hidayah Allah, sehingga ketika dia pulang kembali ke negerinya dia murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ini persis ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harf. Banyak sekali di antara manusia itu yang menyembah Allah di tepian jurang. Maksudnya apa? Fa'in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau seandainya dia itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka hatinya juga tenang, senang dia. Oke, kalau ini saya terima nih, saya maulah kalau berislam dengan yang ini. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau seandainya dia lihat ada aturan Islam, hukum Islam yang dia saya nggak mampu, kalau yang ini saya nggak mau, mosok ini saya kerjakan, ini yang ini tidak, yang ini saja. Maka subhanallah, Allah sebutkan khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti inilah kerugian yang nyata. Jadi pelajaran penting buat kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan contoh manusia seperti Jabalah ini tadi. Betapa sebenarnya hidayah sudah masuk ke dalam dirinya. Bahkan dia rela untuk pergi ke Madinah, mengikrarkan Islamnya. Setelah itu berangkat haji, tapi ternyata dalam hatinya masih pilah-pilih. Kalau ini saya mau, kalau ini tidak, kalau ini saya mau, kalau ini tidak. Ternyata ketika dia memilah-milih hukum Islam ini, justru ini yang menutup hidayah di dalam hatinya. Maka kalau ada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah, kami dengar ya Allah, kami taati. Maka ketika mampu untuk menaatinya, maka Allah akan menurunkan rahmat dan cintanya kepada kita. Raja Jabalah bin Aiham akhirnya murtad. Dia tidak siap menerima hukuman yang sebenarnya menjadi ujian atas keislamannya. Raja Jabalah bin Aiham memiliki sifat sombong yang belum hilang. Teguran buat kita yang di dalam hatinya hanya ingin menampilkan kebesarannya, kemewahannya seperti Jabalah. Hanya gara-gara diinjak pakaiannya, maka dia murtad. Apa yang membuat dia marah? Dia berpikir dia seorang raja, padahal ia sedang berada di hadapan Ka'bah. Maka ketika seorang muslim memasuki rumah Allah, baik di hadapan Ka'bah atau di masjid, haruslah menanggalkan kebesaran duniawinya. Tidak ada raja dan rakyat, semuanya sama. Masjid-masjid itu milik Allah, bukan milik kelompok. Begitu pula di hadapan hukum, semuanya sama. Kesombongan seringkali menghalangi hidayah, bahkan menutup hatinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil apapun kesombongan. Bahkan Allah berfirman, kesombongan itu selendangku, maka janganlah ambil hak Allah. Ketika Jabalah masih memiliki sifat itu, maka tertutup kembali hidayahnya. Maka seorang muslim harus memiliki hati yang tawadu dan rendah diri, karena kesombongan mengantarkan kita pada keburukan yang tidak terbayangkan. Andai saja Raja Jabalah menyingkirkan kesombongan dan keangkuhannya, tentu nasibnya akan lain. Kualitas seorang hamba
Di hadapan Allah itu bukan hanya sekedar dihitung dari kepemilikannya terhadap dunia, atau dia tidak memiliki dunia, jadi tidak dilihat dari sisi dunianya, tapi dilihat dari sisi takwanya. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling berkualitas, yang paling mulia antara hamba satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah karena ketakwaannya. Dan ketika kita melihat ketakwaan ini pun berbeda antara satu dengan yang lain. Kaidah mengungkapkan bahwa al-jaza ala qadril masyaqqah, bahwa balasan dari Allah itu sesuai dengan berat atau tidaknya seorang hamba melakukan satu perbuatan ibadah. Kita pernah dengar mungkin Rasul SAW bertanya kepada Bilal bahwa, Bilal, terompahmu sudah aku dengar di surga. Ternyata Bilal dapat keutamaan jaminan masuk ke dalam surga. Maka Rasul bertanya, ya Bilal, sebabnya apa? Lalu subhanallah, kita lihat sekarang jawaban Bilal itu. Ketika ditanya begitu, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku kerjakan yang lebih membuat aku bangga, kecuali di saat aku batal maka aku wudu. Setelah wudu itu aku sholat semampuku. Begitu terus. Kalau kita lihat sekarang, wudu amalan sesuatu yang mungkin kecil. Tapi kalau kita lihat, tarik ke belakang, bagaimana wudunya Bilal? Dia harus mencari tempat sumber air. Di tempat itu dia harus wudu jauh dari pemukimannya. Setelah balik lagi, kalau seandainya batal lagi, dia balik lagi ke tempat itu. Tapi dia jaga terus, dia kerjakan. Maka ternyata itu yang bisa mengangkat derajatnya. Kalau kita kembalikan kepada kisah Jabalah ini tadi, ternyata ketika dia enggan menerima kisos untuk ditampar dari orang biasa, itu yang bisa menjerembabkan dia ke dalam lubang kesesatan. Andaikan dia saat itu sebagai raja mampu menerima tamparan itu, dan ketika seorang raja ditampar dengan rakyat jelata, itu sesuatu yang Masya Allah luar biasa itu. Berbeda ketika seorang jelata ditampar dengan orang jelata. Ini seorang raja ditampar oleh orang jelata. Tetapi kalau dia ikhlas tunduk di bawah ayat Allah, kalau seandainya dia ikhlas menjalankan itu karena kepatuhannya kepada Allah, walaupun itu berat, mungkin tamparan itulah yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini merupakan salah satu nasihat juga kepada kita. Saat ini kalau seandainya di antara kita ada yang berat melaksanakan satu ibadah, kita harus yakin bahwa dengan beratnya melaksanakan ibadah itu justru mungkin itu yang akan membuat nilai ibadah kita luar biasa di sisi Allah. Mungkin ada di antara saudara sekalian yang mungkin ibu rumah tangga, yang harus mengurus rumah, ya, yang harus mungkin bekerja, mengurus suami, anak, dan lain sebagainya. Tetapi di saat itu kita mampu membuka halaman demi halaman dari Al-Quran, kita mampu membacanya, kita mampu untuk sholat duha di tengah kesibukan kita. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanding dengan santri yang kehidupannya setiap hari baca Quran, setiap hari sholat. Tetapi di mata Allah, mana yang paling berat di antara mereka mengerjakan itu, itulah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, sikap murtad Raja Jabalah justru membuka hati para pengikutnya. Orang-orang yang memuliakan dirinya justru berbondong-bondong memeluk Islam secara sukarela. Raja Jabalah akhirnya tiba di Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur yang kini bernama Istanbul di Turki. Kaisar Romawi merasa senang karena wilayah Syam boleh saja telah ditaklukkan kaum muslimin, tapi ia berharap memiliki kekuatan sendiri untuk menghadapi kaum muslimin yang semakin luas wilayahnya. Maka Kaisar Romawi memberikan perlindungan pada Jabalah. Raja Jabalah ditempatkan di sebuah istana mewah di pinggir Selat Bosporus. Maka kebesaran dan kemewahan kembali ia rasakan di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Namun kenyamanan hati Jabalah lambat laun mulai terusik. Meski kepalanya dihiasi mahkota dan tubuhnya dibalut pakaian mewah terbuat dari emas dan sutra, hatinya tidak dapat menyembunyikan kerinduannya pada negeri asalnya di Gosan, wilayah Syam yang sudah ditaklukkan kaum muslimin. Ia seorang raja, tapi kini terasing di negeri orang tanpa rakyat dan kekuasaan. Lebih dari itu, diam-diam hatinya merindukan Islam yang sempat ia rasakan, walau hanya sebentar saja. Kebesaran yang dimilikinya kini tak lagi memberinya kebahagiaan. Jabalah merindukan negerinya, keluarganya, dan keislamannya.
Tetapi Jabalah tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tetap berada di tempatnya, mengabdi pada sang kaisar hingga ajal menjemputnya. Jabalah mendapatkan ujian saat imannya belum siap, ilmunya belum banyak, imannya belum tebal. Ini pelajaran mahal agar umat Islam senantiasa mempertebal iman dengan ilmu Islam. Karena cobaan akan selalu menyapa siapapun sebagai ujian imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ujian itu dihadapi dengan iman dan ilmu agama, maka ujian itu akan semakin mengangkat derajat seorang muslim. Bukan seperti Jabalah, ujian yang dialaminya justru menjatuhkan dia ke dalam kesengsaraan. Islam telah mengajarkan doa, "Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu menimpa agama kami." Musibah dan cobaan boleh berat, sakit atau kecelakaan. Tapi cobaan dan musibah paling berat sebenarnya adalah ketika musibah menimpa agama seseorang. Begitu istimewa di antara para wanita lain di masanya. Istimewa karena hanya dialah satu-satunya wanita di kalangan sahabat Rasulullah SAW yang dibiarkan Rasulullah SAW untuk mengayunkan pedang di medan perang. Sebuah tindakan tak lazim yang dilakukan wanita. Wanita biasanya tinggal di rumah ketika suaminya mengikuti peperangan. Jikapun ikut ke medan perang, para wanita biasanya cukup membantu merawat para kaum pria yang bertempur melawan musuh Allah. Inilah wanita perkasa, Nusaybah binti Ka'ab, yang sering dijuluki Ummu Imaroh. Meski terlahir sebagai seorang wanita, Ummu Imaroh tetap tidak kehilangan ketegasannya jika ada apapun yang mengusik hidayah Islam di muka bumi. Ya Jundallah. Tidak lama setelah wafatnya Rasulullah SAW, pada suatu malam, kota Madinah mencekam. Para pasukan murtad dari suku-suku Arab tengah mengincar menyerang Madinah yang tengah ditinggalkan pasukan kaum muslimin. Sisa penduduk Madinah yang tinggal para sahabat tua tengah mempersiapkan diri dari serangan kaum murtad yang ingin menghancurkan kota Nabi. Ummu Imaroh pun menggalang para wanita muslimah untuk bersiap siaga menghadapi serangan. Ya nisa al-muslimin, laqad kharaja jami'u mudafi'in 'an al-Madinah. Lan naqif maktufi al-aydi. Ba'da an wahadana al-Islam muhajirin wa ansar. Falnaqif saffan wahidan مع خليفة رسول الله الذي بايعناه على السمع والطاعة. ولا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد علينا إلى يوم الدين. فلنعمل على نصرة رسالته. Dan benar saja, pasukan kaum murtad menyerang Madinah. Dengan semangat juang tinggi, para wanita dan kaum pria sahabat Rasulullah menghadang serangan musuh dengan gagah berani. Hingga akhirnya para musuh Allah meninggalkan kota Madinah.
Meski begitu, kota Madinah siap siaga. Gelombang menentang Khalifah Abu Bakar dari kaum murtad semakin mengkhawatirkan. Ma, ama sami'ti anna al-Arab yartadduna ila kufrihim wa syirkihim ba'da islamihim? Inilah yang dikhawatirkan Ummu Immaroh dan putranya, Habib bin Zaid. أكفر بعد إيمان أنا مسلمة محاربة قاتلت تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ولسوف أقاتل تحت رايته في كل المواطن الله Hingga akhirnya peristiwa memilukan menimpa putra tercintanya, Habib putra Ummu Immaroh yang diutus Khalifah Abu Bakar untuk memberi peringatan pada nabi palsu. Man ant? Ana Habib bin Zaid. Ibnu Ummi Immarah? Bala. Inna ummaka lamuqatilatun sabrun. Habib disiksa dan dibunuh secara keji oleh sang nabi palsu. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atashhadu anna Rasulullah. La. La ashhadu. حتى يشهد أنني رسول الله. Kabar ini menjadi kabar duka bagi umat Islam di Madinah. Khalifah Abu Bakar kemudian menyampaikan sendiri pada Ummu Immaroh kabar duka yang menimpa putranya. Tapi reaksi Ummu Immaroh saat mengetahui putranya telah dibunuh Musailimah, sang nabi palsu, sungguh mengagumkan. Assalamualaikum ya Ummu Immaroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayuha Siddiq. Jitu muazziyan biwaladika Habib, alaihi rahmatullah. Alhamdulillah min qabl wa min ba'd. Ia tidak lantas menangis dan meratapi kematian putranya. Justru yang diucapkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muslimina jami'an yafkharuna bibnika as-sabir al-muhtasib, alaihi rahmatullah. Alhamdulillah. Arju lahu jannata allati wa'ad. Laqad taqatta'a wa lam yashhad li Musailamah al-kadhdhab bin-nubuwwah. بورك لك بيتك وولدك يا أم عمارة. أثمة شيء نقضيه لك؟ بلى أيها الصديق، أن تأذن لي بالخروج مع الجند الذين سيمضون لمحاربة مسيلمة الكذاب. أرجو من الله أن يجعل مقتله على يدي. قد أذنت لك يا أم عمارة، فأنت السابقة إلى الإسلام. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan agar dia melawan Musailamah al-Kadzdzab dalam perang Yamamah, timbul perasaan untuk membalas kematian putranya. Dan kalimat membalas dendam ini memang rata-rata negatif gitu ya. Tetapi kita perlu tahu apa landasan Ummu Immaroh. Kenapa dia ingin begitu semangatnya membalaskan dendam putranya agar dia bisa membunuh Musailimah al-Kadzdzab. Kita perlu tahu Allah Subhanahu wa taala ya sudah menjelaskan kepada kita dalam surah Asy-Syura ya berkaitan dengan masalah balas dendam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Bahwa balasan sesuatu itu sesuai dengan sesuatunya. Diperbolehkan kita membalas, diperbolehkan. Ada orang menampar pipi kita. Ya, kita tidak ridho. Kita ungkapkan kepada pemerintah dan pemerintah memberikan hak kepada kita untuk membalas, diperbolehkan. Tetapi jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha harus sama. Pop. Jangan sampai kita
Dipukul sekali, kita mukulnya 7 kali. Oh, itu udah tidak sesuai dengan syariat. Dia berlaku buruk kepada kita hanya 1, tapi kita sampai, saya tidak akan maafkan 7 turunan. Bahkan saya kalau bisa akan balaskan dendam ini sampai begini. Kalau sampai seperti itu, melebihi batas, maka kita harus sadar, setan sudah mulai membisiki kita. Akan tetapi sebagai seorang ibu, Ummu Immaroh tetap merasa sedih. Putra tercintanya telah dibunuh dengan cara yang kejam oleh musuh Allah. Namun begitu, Ummu Immaroh tetap bersyukur karena putranya gugur dalam membela agama Allah. Sebuah kesyukuran karena sang putra mendapat anugerah mendahului dirinya bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat. Innal 'aina tadma wal qalbu yashza wa ma huzni illa 'ala firaqih. ولكنني والله أسعد الأمهات باستشهاده. ولدي الحبيب الذبيح مقطع الأوصال، الحمد لله هو الآن بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Begitulah Ummu Immaroh, tidak hanya jiwa raga serta harta yang dikorbankan demi tegaknya Islam di muka bumi, bahkan putra dan keluarganya pun rela ia serahkan untuk kemuliaan Islam. Bagi Ummu Immaroh, bukanlah sebuah prestasi jika putranya hanya sukses dalam urusan dunia. Keberhasilan hakiki baginya jika ia berhasil mendidik anak-anaknya untuk senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Maka ketika Khalifah Abu Bakar memberangkatkan pasukan muslimin untuk memerangi nabi palsu Musailimah, Ummu Immaroh segera bangkit mengambil peralatan perang untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Assalamualaikum ya Ummu Immaroh. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib yang bertemu di jalan sempat mencegahnya. Namun semangat jihad yang menggelora di hati wanita mulia ini membuat Ali bin Abi Thalib tergugah dan turut berdoa untuk Ummu Immaroh. Karramallahu wajhik wa barakallahu fika ya ibn ammi Rasulillah wa sahri. Wallahi inni ajidu fi nafsi al-quwwata 'ala al-qital ba'da an qatta'a hadha al-'ayn ibn al-'ayn atraf waladi habib. Arju min Allah an yumakkinani fi ghamdi sayfi fi nahri. Gelora jihad di hati Ummu Immaroh ini mengingatkan Ali bin Abi Thalib pada peristiwa perang Uhud. Wallahi inni la ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Uhud. Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil jannah wa anti taqifina tursan lah wa tasuddin anhu an-nibal. كان وقتها ينادي ولدك يا ابن أم عمارة أمك وقد جرحت في عضدك وأنت تصيحين بولدك الجريح انهض بني فضارب القوم فقال صلى الله عليه وسلم ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. الحمد لله. ادعو لنا يا أبا الحسن. بأمان الله. Tekad Ummu Immaroh untuk turut berperang bukanlah hanya perbuatan nekat, tanpa perhitungan dan tanpa disertai kemampuan dan pengalaman. Ummu Immaroh pernah terjun di medan perang bersama Rasulullah SAW di medan Uhud. Kiprahnya di perang Uhud dikenang dan diabadikan di dalam tinta emas karena dengan keberaniannya ia menjadi tameng Rasulullah SAW. Saat itu, pasukan muslimin yang hampir memenangi perang Uhud, tiba-tiba 50 pasukan pemanah meninggalkan pos mereka karena tergiur harta yang ditinggalkan kaum Quraisy, sehingga melupakan amanah Rasulullah SAW agar tidak meninggalkan bukit Uhud.
Akibatnya, pasukan Quraisy yang sempat mundur kemudian memutar arah dari balik bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Pasukan muslimin kacau balau, banyak kaum muslimin yang lari meninggalkan medan perang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi incaran utama kaum musyrik Quraisy. Keselamatan Rasulullah terancam. Melihat Rasulullah hanya dijaga beberapa sahabatnya, Ummu Imarah langsung maju menghadang musuh dan menerjang sekuat tenaga siapapun yang mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, Ummu Imarah menjelma menjadi tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tebasan pedang musuh yang mengenai dirinya membuat kaget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi berteriak kepada putranya, "Ibumu, ibumu, balutlah luka ibumu." Hingga akhirnya kaum musyrik Quraisy yang tak mampu mendekati Nabi kemudian mundur meninggalkan medan perang menuju Mekah. Ada wanita-wanita kalau di dalam cerita Uhud ini ya, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kepada Ummu Imarah untuk melindungi dirinya berperang. Berarti ini merupakan salah satu dalil ya. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pria. Akan tetapi tentu itu tetap dalam batas koridor syar'i. Contoh misalkan, ketika polisi itu merupakan pekerjaan seorang pria karena dia menjaga keamanan. Akan tetapi Islam membolehkan bagi wanita untuk menjadi petugas keamanan. Karena apa? Darurat. Saat ini dibutuhkan petugas keamanan yang itu diisi oleh wanita. Selama mereka-mereka yang mengisi tempat itu harus memperhatikan diri agar semua pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dalam koridor syar'i. Dia tetap harus menutup aurat. Dia tetap harus memperhatikan tata cara pergaulan antara dia dengan lawan jenisnya. Dia harus tetap memperhatikan bagaimana keluarganya tidak terlantar. Karena yang utama yang Allah utus bagi dirinya, pekerjaan itu adalah mengurus keluarga. Dan subhanallah, jika mampu, maka pahala berlipat akan dia dapatkan. Sebanyak 12 luka menghiasi tubuh Ummu Imarah. Salah satu lukanya di dekat leher baru bisa sembuh setelah 1 tahun lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kagum pada keberanian Ummu Imarah sehingga mengatakan, "Siapa yang mampu melakukan apa yang kau lakukan? Kau bela aku tanpa kau pedulikan dirimu dan anakmu." Lalu Rasulullah mendoakan agar Allah merahmati seluruh keluarga Ummu Imarah. Tapi Ummu Imarah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mendoakannya agar ia dan keluarganya menjadi tetangga Rasulullah di surga kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera memenuhi permintaan Ummu Imarah. Kini jaminan surga sudah ada di dalam genggamannya. Tapi bagi Ummu Imarah, surga yang dimintakan Rasulullah untuknya tak lantas membuatnya berhenti memperjuangkan Islam. Ia justru semakin bersemangat untuk mengabdikan diri dan keluarganya di jalan Allah, hingga dunia pun tak lagi menarik untuknya. Tak ada lagi yang ingin ia lakukan selain berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan perang yang sudah terbukti membuat Ummu Imarah diizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut di perang-perang selanjutnya. Bersama putra-putranya ia terus memberikan teladan bahwa membela agama Allah itu harus dilakukan dengan sepenuh jiwa dan raga. Maka pengalaman perangnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Abu Bakar akhirnya mengizinkan Ummu Imarah terlibat sebagai pasukan di perang Yamamah.
Bersama seorang putranya yang tersisa, Abdullah bin Zaid, ia berangkat ke medan perang. Hanya dialah satu-satunya wanita yang terlihat di antara pasukan-pasukan lainnya. Sementara kaum wanita lainnya berada di belakang pasukan untuk menyiapkan keperluan pasukan. Bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, peperangan Yamamah meletus sengit. Inilah peperangan yang dicatat sejarah sebagai perang terbesar yang dihadapi umat Islam melawan gerakan murtad. Ummu Imaroh berada di antara 13.000 pasukan muslimin berjuang melawan 40.000 pengikut Musailimah. Semangat jihadnya begitu membara untuk menumpas Musailimah yang menebarkan kesesatan juga membunuh putranya secara keji. Ia berperang dengan sangat berani. Nyawa tak lagi ia pikirkan, sampai tiba-tiba pedang musuh menebas salah satu lengannya hingga putus. Namun tekadnya terus menyala. Hingga sebuah tombak melesat dari tangan Wahsy mengenai tubuh Musailimah sang pendusta. Ingin sekali Ummu Imaroh melihat sendiri sang pendusta, musuh Allah mati. Namun putranya yang juga tengah memburu Musailimah berhasil mengakhiri hidup Musailimah setelah sang nabi palsu tak berdaya akibat terkena tombak. Ummu Imaroh kembali ke Madinah dengan satu tangan yang tersisa. Kemenangan yang amat sangat membahagiakan dirinya karena ia telah mendapat kesempatan untuk membela agama yang diemban Nabi tercinta Muhammad SAW dari penyelewengan orang-orang seperti Musailimah. Ia telah ikut serta mengembalikan hak nabinya. Kemenangan gemilang kaum muslimin inilah yang kemudian mengingatkannya pada sang nabi betapa ia merindukan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi wahabana an-nasr wa 'ada jayshuna ghaniman zafiran. Yuzakkiruni hadha al-yawm biqudum al-habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Salamullahi alayka ya habibi ya Rasulullah. Ya man qaddana min nasrin ila nasr. والله لن أنساك وفي عرق ينبت يا سيدي يا رسول الله. Sejak itu, Ummu Imaroh tak lagi tercatat terjun ke medan perang. Ia telah memenuhi tugasnya sebagai muslimah. Ia telah menunaikan amanah membina keluarganya di jalan Allah. Suami dan putranya semuanya syahid dalam membela agama Allah. Tahun 13 Hijriah atau setahun setelah perang Yamamah, Ummu Imaroh wafat. Inilah yang selama ini diidam-idamkan oleh Ummu Imaroh, memiliki keluarga yang bahagia di dunia serta dapat berkumpul kembali di surga kelak, bahkan menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga. Rahim mahalah Ummu Imaroh, wanita yang setara dengan 1000 laki-laki. Jauh sebelum masa kenabian, ketika kota Mekah masih berada di zaman jahiliyah, datanglah seorang pemuda menghadap Sayyidina Muhammad SAW seraya berkata,
Saya ingin menikahi Zainab, putrimu yang mulia. Pemuda ini bernama Abu Al-As. Lalu Sayyidina Muhammad SAW menjawab, saya tidak akan menerimanya sebelum saya menanyakan hal ini kepada putriku Zainab. Nabi kemudian menemui Zainab dan berkata, wahai putriku, anak bibimu datang kepadaku, dan sungguh ia telah menyebut namamu. Apakah engkau ridha jika ia menjadi suamimu? Maka memerahlah wajah Zainab tanpa sepatah kata, dan ia pun tersenyum. Akhirnya, menikahlah Zainab dengan Abu Al-As bin Rabi. Pernikahan ini menjadi awal dari sebuah jalinan cinta yang kokoh. Allah memberi karunia mereka dua buah hati, Ali dan Umamah. Hingga turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi awal masa kerasulan. Zainab berubah status menjadi seorang putri Nabi, sementara Abu Al-As sang suami tengah bersafar, pergi jauh untuk berdagang. Sesampainya di rumah, Abu Al-As mendapati bahwa istrinya Zainab binti Muhammad telah memeluk agama Islam. Zainab berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku punya kabar yang sangat penting untukmu. Tetapi reaksi sang suami Abu Al-As justru bangkit dan melangkah menjauhi Zainab. Dengan heran, Zainab mengejarnya sambil berkata, ayahku telah diutus Allah menjadi seorang nabi, dan aku telah masuk Islam. Sang suaminya berkata, mengapa engkau tidak bilang dulu padaku? Inilah titik drama permasalahan Zainab sang putri Nabi dengan sang suami Abu Al-As, seorang kafir Quraisy. Terbentanglah permasalahan yang sangat berbahaya di antara keduanya, yaitu permasalahan akidah. Zainab kembali berkata kepada suaminya, aku tidak pernah mendustakan ayahku. Aku percaya ayahku bukanlah seorang pendusta. Ayahku adalah orang yang paling jujur dan sangat terpercaya. Bukan hanya aku sendiri, tapi ibu dan saudaraku juga telah masuk Islam. Pamanku Ali bin Abi Thalib dan temanmu Abu Bakar As-Siddiq juga telah masuk Islam. Abu Al-As pun berkata, aku tidak mau orang-orang berkata bahwa aku mengkhianati kaum, dan mereka berpikir bahwa aku telah ingkar terhadap agama nenek moyangku karena desakan istriku. Suasana menjadi hening, dan Abu Al-As mengajukan pertanyaan, apakah engkau bisa memaklumi dan mampu menerima keputusanku ini? Sambil tersenyum Zainab menjawab, siapa lagi yang akan memaklumi jika bukan aku yang memaklumi? Tapi aku istrimu, dan aku akan membantumu dalam meraih kebenaran hingga engkau sanggup untuk itu. Zainab menepati ucapan pada suaminya tersebut selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hari ini Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir, dan simaklah kisah cinta antara putri Rasulullah Zainab dengan Abu Al-As. Semoga Anda mampu mengambil pelajaran dari kisah ini. Tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah, datanglah perintah hijrah bagi seluruh umat muslim Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dengan berbekal seadanya, seluruh muslim Makkah bergerak ke Madinah. Zainab pun pergi menghadap ayahanda, baginda Rasulullah SAW, dan berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk tinggal di Makkah bersama suamiku? Rasulullah pun menjawab, tinggallah bersama suami dan anak-anakmu. Maka Zainab tetap tinggal di Makkah sampai terjadi masa peristiwa Badar. Saat perang Badar, Abu Al-As memutuskan untuk bergabung dalam barisan tentara kafir Quraisy. Mereka adalah musuh dari pasukan kaum muslimin yang berada di Madinah.
pasukan ayahanda akan berhadapan dengan pasukan sang suami Abu Al-As. Zainab sangat mengkhawatirkan situasi ini hingga ia menangis dan berdoa, "Ya Allah, aku khawatir terbit matahari suatu hari nanti di mana anakku menjadi yatim atau aku kehilangan ayahku." Doa Zainab dijawab Allah dengan baik. Dalam perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin ini, sang suami dan ayahanda Rasulullah selamat. Rombongan Quraisy datang kembali ke kota Makkah dan memberi kabar akhir dari sebuah perang Badar. Zainab pun mendatanginya dan bertanya, "Bagaimana keadaan ayahku?" Mereka menjawab, "Kaum muslimin telah menang." Mendengar hal ini Zainab pun bersujud syukur. "Lalu, bagaimana dengan keadaan suamiku?" Dan mereka kembali menjawab, "Suamimu telah tertawan." Mendengar kabar ini, Zainab pun sedih. Kembali ia berkata, "Kirimkanlah tebusan untuk membebaskan suamiku." Karena Zainab tidak memiliki banyak harta, maka ia pun melepaskan kalung pemberian ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kalung pemberian almarhumah itu ia kirimkan ke pasukan kaum muslimin untuk menebus suaminya Abu Al-As. Maka dibawalah kalung tersebut oleh saudara Abu Al-As kepada Rasulullah SAW. Saat itu Nabi SAW tengah duduk memeriksa tebusan untuk melepaskan tawanan. Tiba-tiba beliau melihat kalung Sayyidah Khadijah hingga beliau bertanya, "Ini tebusan siapa?" Para sahabat menjawab, "Ini tebusan untuk Abu Al-As bin Rabi'." Maka Nabi pun menangis dan berkata, "Ini adalah kalung Khadijah." Kemudian Nabi meminta pendapat para sahabat tentang pembebasan Abu Al-As. "Dan apakah kalian rela jika kalung ini dikembalikan kepada Zainab?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami rela." Maka Nabi menyerahkan kalung tersebut dan membebaskan Abu Al-As dan berpesan agar Zainab jangan menyia-nyiakan kalung pemberian ibundanya Khadijah. Beliau berkata kepada Abu Al-As, "Wahai Abu Al-As, sesungguhnya Allah memerintahkan padaku untuk memisahkan antara wanita muslim dengan orang kafir. Apakah engkau mau mengembalikan putriku kepadaku?" Abu Al-As menjawab, "Ya, bersedia." Lalu Abu Al-As pun bebas dan kembali menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Zainab langsung keluar menyambut suaminya. Tapi Abu Al-As langsung berkata, "Aku akan pergi." Zainab pun terkejut dan bertanya, "Wahai suamiku, pergi kemana?" Abu Al-As menjawab, "Bukan aku, tapi engkau yang akan berangkat menuju Madinah, menuju ayahmu." Zainab kembali bertanya, "Mengapa aku harus ke Madinah?" Abu Al-As pun menjawab, "Untuk pemisahan antara aku dan kamu. Kembalilah kepada ayahmu, wahai istriku." Zainab pun berkata, "Apakah engkau akan menemaniku dan masuk Islam?" Abu Al-As menjawab, "Tidak." Zainab pun meraih anak lelaki dan perempuannya, lalu berangkat ke Madinah. Sejak itu banyak pria yang mengajukan pinangan 6 tahun berturut-turut. Tetapi Zainab menolaknya. Ia masih berharap agar Abu Al-As kembali kepadanya. Sejak 6 tahun perpisahannya dengan sang istri, Abu Al-As pergi menuju Syam bersama rombongan untuk berdagang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan rombongan sahabat Nabi. Maka dia pun menanyakan rumah Zainab di Madinah. Para sahabat pun memberitahukannya. Maka Abu Al-As pun menuju Madinah dengan membawa barang-barang dagangan kafilahnya. Sebelum masuk waktu subuh, dengan penuh rasa takut ia mengetuk rumah Zainab. Dan Zainab pun keluar untuk menemui tamunya. Saat mengetahui bahwa yang datang adalah Abu Al-As, ia bertanya, "Apakah engkau datang dalam keadaan Islam?" Abu Al-As menjawab, "Tidak, justru aku datang dalam keadaan kabur dari rombongan kafilah dagang." Zainab pun kembali bertanya, "Apakah engkau mau masuk Islam?" Abu Al-As kembali berkata, "Tidak." Lalu Zainab berkata, "Jangan takut. Selamat datang wahai sepupuku. Marhaban wahai bapaknya Ali dan Umamah."
Sementara itu di Masjid Nabawi, selesai Rasulullah mengimami sholat subuh, datang seseorang dan berkata, Abu Al-As bin Rabi telah mendapatkan perlindungan dari Zainab. Nabi SAW bertanya, apakah kalian mendengar apa yang kudengar? Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Lalu Zainab segera menghadap ayahanda Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Al-As jika dijauhkan, ia adalah anak bibiku. Didekatkan, maka dia adalah ayah dari 2 anakku. Maka saya melindunginya, wahai Rasulullah. Nabi SAW menyetujuinya. Maka Nabi SAW berkata kepada kaum muslimin, jika kalian rela mengembalikan hartanya dan membiarkannya kembali ke Mekah, maka itu yang aku sukai. Tapi jika kalian menolak, maka urusan ini aku kembalikan kepada kalian. Kebenaran bersama kalian, dan aku tidak mencela kalian atas hal tersebut. Para sahabat pun menjawab, justru kami memilih untuk memberikan hartanya, wahai Rasulullah. Nabi pun kembali berkata kepada Zainab, kami telah memberi perlindungan kepada orang yang engkau lindungi, wahai Zainab. Rasulullah melanjutkan, muliakanlah ia, karena sesungguhnya dia adalah anak bibimu, dan dia juga ayah dari anak-anakmu. Tetapi jangan sekali-kali dia mendekatimu, karena sesungguhnya ia tidak halal bagimu. Zainab berkata, baik wahai Rasul utusan Allah. Kemudian Zainab kembali ke rumah dan berkata kepada Abu Al-As, wahai Abu Al-As, sesungguhnya perpisahan kita terasa amat berat bagimu. Apakah engkau mau masuk Islam dan tinggal bersama kami? Abu Al-As kembali menjawab, tidak. Kemudian Abu Al-As mengambil hartanya dan kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, ia langsung berteriak kepada para penduduk Mekah, wahai manusia, ini harta kalian. Apakah masih ada tanggungan yang belum aku tunaikan kepada kalian? Penduduk kafir Makkah menjawab, terima kasih, engkau telah mengembalikan dan menunaikan semua tugasmu dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba ia berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian balik badan dan pergi menuju Madinah. Sesampainya di Madinah waktu subuh, ia langsung menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, engkau kemarin telah memberikan perlindungan kepadaku. Sekarang aku datang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan engkau adalah utusan Allah. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk rujuk kembali kepada Zainab? Maka Rasulullah SAW menggandeng Abu Al-As dan berkata, ayo, kemari bersamaku. Mereka berjalan menuju rumah Zainab. Sesampainya, Rasulullah berkata, wahai Zainab, sesungguhnya anak bibimu telah datang padaku hari ini. Ia meminta izin untuk kembali rujuk kepadamu. Apakah engkau terima? Inilah doa Zainab yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun mereka kembali bersama dalam rengkuhan bahagia, hingga akhirnya Zainab meninggal dunia. Duka sang suami Abu Al-As begitu mendalam. Dalam tangisan yang teramat sedih, hingga para sahabat melihat Rasulullah mengusap dan menenangkan Abu Al-As. Dia berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup di dunia ini tanpa Zainab. Setahun setelah meninggalnya Zainab, Abu Al-As meninggal dunia. Zainab adalah inspirasi bagi seluruh wanita muslim di dunia atas sebuah kesabaran. Zainab sudah membuktikan bahwa dirinya adalah istri terbaik, ibu terbaik, dan anak terbaik. Sebagai istri, Zainab bertahan 6 tahun demi sang suami masuk ke agama Islam, jalan yang lurus dan benar. Sebagai ibu, Zainab membawa Ali dan Umamah tetap dekat dalam lindungannya dan memberinya lingkungan terbaik dekat dengan para kaum muslimin. Sebagai anak terbaik, Zainab tidak pernah mendustakan ayahandanya, Rasulullah SAW.
dan memilih Islam sebagai jalan hidupnya walau sang suami menentang. Zainab telah membuktikan dirinya sebagai wanita terbaik. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Al-Quran, Surah An-Nur, ayat 26. Bersabar termasuk salah satu ikhtiar yang harus dilakukan. Inilah masa Zainab dalam meraih cinta Allah dan kesabaran. 6 tahun masa penantian Zainab dibayar lunas oleh Allah Jalla Jalaluh dengan kembalinya sang suami Abu Al-As ke pelukan Zainab dan kedua anaknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Betapa menderitanya batin Zainab binti Muhammad. Ia harus menghadapi perbedaan akidah dengan suaminya. Seseorang yang ia anggap imam adalah seorang kafir yang keras menjalankan ibadah nenek moyangnya. Ini adalah sebuah ujian dari seorang istri yang solehah. Ia tidak serta-merta meminta cerai. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarangnya ikut dalam rombongan muslim yang hijrah menuju Madinah. Baru setelah turun ayat yang memerintahkan bahwa seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki yang kafir, Rasulullah SAW meminta Abu Al-As menceraikannya. Ketika usaha telah diusung dengan kesungguhan, maka usailah peran manusia. Tawakal dan berserah diri adalah tindak laku umat beriman. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 11. Zainab binti Muhammad mengajarkan arti pengorbanan. Bahkan ia rela memberikan harta warisan dari ibundanya untuk menebus suaminya yang menjadi tawanan. Pengorbanan inilah yang akhirnya menjadi salah satu jalan hidayah bagi sang suami. Zainab binti Muhammad mengajarkan pentingnya doa dan usaha. Kenyataan bahwa suami bukanlah seorang yang menjadi imam, pembimbing dalam urusan agama adalah sebuah ujian. Dan tidak semua orang berhak mendapatkan hal ini. Karena Rasulullah telah bersabda bahwa sesungguhnya cobaan terberat adalah milik para nabi dan Rasul Allah, lalu orang-orang soleh. Cobaan sesuai dengan kadar keimanan dan kemampuan seseorang. Karena Allah membebani hambanya cobaan sesuai kemampuannya. Indahnya kisah cinta Zainab dan Abu Al-As seakan menjadi sebuah pelajaran yang indah dari surah Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat terkenal dengan keadilan dan aktivitas belusukan. Hampir setiap malam selama beliau menjadi khalifah, berjalan menelusuri setiap pelosok kota Madinah. Berjalan di tengah malam dari rumah ke rumah, belusukan untuk melihat keadaan rakyatnya. Apakah masih ada sebagian rakyatnya yang menangis karena kelaparan? Suatu malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai di sebuah rumah. Penghuninya adalah seorang perempuan tua dan seorang anak gadisnya. Mereka adalah penjual susu. Di tengah malam itu, sang khalifah mendengar percakapan mereka berdua. Si ibu berkata, "Wahai anakku, bangunlah dan campurkanlah susu ini dengan air, agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nanti pagi-pagi sekali, kamu berangkat untuk menjualnya." Sang anaknya menjawab, "Wahai ibuku, janganlah kita lakukan itu. Apakah ibu tidak takut ada yang melihat kita?" Ibunya kembali menjawab, "Anakku, tidak akan ada yang melihat kita. Bukankah ini tengah malam?"
Semua orang sudah tidur lelap. Jika engkau takut kepada khalifah, maka dia juga sudah tidur, dan dia pun tidak ada di sini. Anak perempuannya kembali berkata, "Wahai ibuku, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, termasuk khalifah, akan tetapi Allah pasti melihat kita." Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu sadar akan kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah. Khalifah Umar bin Khattab yang sejak tadi mendengarkan percakapan antara ibu dan anak itu merasa kagum akan kesalehan anak gadis tersebut. Kepada pembantunya, Umar berkata, "Saya akan kawinkan anak itu dengan putra saya Asim." Keesokan harinya, Khalifah Umar berkata kepada Asim, "Pergilah kepadanya dan nikahilah ia, nak. Aku melihat ia adalah wanita yang diberkahi. Mudah-mudahan suatu saat nanti ia akan melahirkan orang hebat yang akan memimpin Arab." Keduanya akhirnya menikah, dan Allah karuniakan mereka bayi perempuan, Laila, atau yang biasa dipanggil Ummu Asim. Mereka didik Laila dengan baik dalam suasana nilai-nilai Islam yang kental. Laila tumbuh menjadi seorang gadis yang baik dan memahami Islam dalam hidupnya. Sampai kemudian Laila dipinang oleh putra Khalifah Daulah Umayyah yang keempat, Abdul Aziz. Dari sepasang kekasih yang taat pada Allah ini, lahirlah seorang anak yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Dialah Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar bin Khattab. Kisah gadis penjual susu yang sangat jujur dan taat pada Allah ini mengajarkan kepada kita bahwa pada saatnya nanti amal takwanya berbuah sangat manis. Dipinangnya dia oleh anak Khalifah Umar bin Al-Khattab, ditinggikan derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh, dan dimuliakan oleh seluruh masyarakat muslim ketika itu. Gadis penjual susu adalah contoh bagaimanakah kehidupan rakyat di masa Khalifah Umar bin Khattab. Gadis ini solehah, ketakutannya kepada Allah merupakan prinsip hidup. Hal ini adalah pendapat para ulama ketika menafsirkan surah Al-An'am ayat ke-129. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ibnul Qayyim berkata, perhatikanlah hikmahnya tatkala Allah menjadikan para raja, penguasa dan pemegang tampuk pemerintahan. Mereka berkuasa sesuai dengan amalan rakyat di negeri tersebut. Amalan dari para rakyat akan tercermin dari tingkah laku para penguasanya. Tapi apabila rakyatnya suka berbuat kemaksiatan, maka para penguasa juga akan senantiasa berbuat maksiat. Jika rakyat sering melanggar hak kaum yang lemah dalam berbagai interaksi mereka, maka para penguasa akan melanggar hak para rakyatnya secara paksa, menetapkan berbagai pajak dan pungutan liar kepada mereka. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.